Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobari, Sobat Bayangkara Kediri, selamat bergabung di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri yang menyajikan berbagai informasi dan edukasi terupdate seputar dunia kesehatan. Nah, apa kabar nih Sobari? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini nih, hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional, topik podcast kali ini adalah protein hewani cegah stunting. Nah, mungkin masih ada yang asing nih dengan istilah stunting, atau mungkin beberapa sudah pernah mendengar ya, tapi belum tahu langkah-langkah pencegahannya seperti apa. Baik, langsung saja kita akan bahas lebih lanjut dengan ahlinya. Siapa lagi kalau bukan para ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Siang ini sudah bergabung bersama kita. Narasumber podcast hari ini ada Mbak Sheila dan Mbak Lucia. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar nih Mbak Sheila sama Mbak Lucia? Baik. Alhamdulillah. Mbak, terima kasih banyak sudah bersedia hadir sebagai narasumber hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi inti nih, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional untuk rekan-rekan di instalasi gizi Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Di sini kebetulan perwakilannya di sini ada Mbak Sheila sama Mbak Lucia ya. Juga rekan-rekan gizi yang sedang bertugas sekarang mungkin mendengarkan podcast hari ini tetap semangat dan juga berkomitmen dalam memberikan layanan kesehatan terbaik khususnya untuk gizi dan nutrisi bagi masyarakat. Baik, sebelum masuk ke materi inti nih, nah kita mau tanya dulu, mungkin pertama ke Mbak Sheila dulu ya, atau mungkin bisa dijawab juga Mbak Lucia. Sebagai ahli gizi nih, bagaimana sih memaknai Hari Gizi Nasional ini? Hari Gizi Nasional ini kan sebagai momentum istilahnya, sebagai pengingat juga kita sebagai profesi ahli gizi gimana dituntut supaya mengabdi ke anak-anak Indonesia, terutama juga masalah-masalah sekarang yang sedang berkembang ya, contohnya misalkan stunting yang harus kita galakkan lagi, mencegah, memperbaiki gimana supaya mencapai generasi emas Indonesia supaya lebih baik. Oke, baik. Nah Mbak, kalau dari temanya nih kan, temanya tahun ini kan protein hewani cegah stunting. Nah, sebenarnya tujuannya tema itu tuh apa sih? Secara gambaran dulu mungkin sebelum kita masuk ke detail. Oke, jadi di Indonesia ini seperti yang kita ketahui kan angka stunting ini masih tinggi ya. Nah, kalau untuk asupan yang diperlukan untuk pencegahan stunting itu yaitu protein. Nah, seperti yang kita tahu protein itu ada di lauk. Lauk kita kan biasanya ada nabati sama hewani. Nah, kenapa kok spesifik ke protein hewani? Karena asupan protein hewani sendiri di Indonesia itu lebih rendah daripada si protein nabatinya. Mungkin kita udah terbiasa konsumsi tahu tempe dan lain sebagainya, tapi kita lupa kalau ada protein hewani yang harus dicukupi juga gitu. Oke, baik. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Sobari. Sebelum itu tadi kan kita sempat bahas nih stunting. Mungkin ada teman-teman Sobari yang belum paham nih. Stunting itu apa sih? Bisa dijelaskan? Iya, stunting itu gangguan pertumbuhan, Mbak Olive. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan tanda dan gejalanya dari kekurangan gizi ya. Di mana dapat dilihat bahwa tinggi badannya anak ini lebih rendah daripada anak seusianya gitu. Oh, jadi menyerangnya anak-anak ya ini Mbak Sheila berarti? Dilihatnya iya dari masa pertumbuhan anak biasanya gitu. Menyerang siapa saja Mbak biasanya? Kalau stunting ini merupakan kondisi gizi, jadi bisa jadi dengan adanya penyakit penyerta yang mengikuti maupun juga berdiri sendiri, yaitu dengan kondisi yang benar-benar dia kekurangan gizi kronis seperti itu. Nah, stunting ini terjadi pada usia golden periodnya anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Jadinya kita harus mencegah stunting ini dari sebelum anak lahir gitu. Jadi dalam kehamilan pun sudah harus dicegah seperti itu. Baik. Nah, mungkin kita juga mendengar istilah gizi buruk nih Mbak. Nah, kalau bedanya sendiri ada bedanya Mbak? Stunting dan gizi buruk itu bedanya apa sih? Nah, sebenarnya stunting dan gizi buruk ini saling berkaitan. Gizi buruk stunting ini merupakan bagian dari gizi buruknya. Nah, gizi buruk kan kekurangan energi ya. Jadi asupannya kurang, kemudian malnutrisi, mungkin jika ada penyakit penyertanya juga gitu. Nah,
gizi buruk ini ditandai dengan adanya berat badannya yang kurang dan tinggi badannya yang pendek gitu tadi, atau yang disebut juga dengan stunting sendiri ini. Oke, baik. Kalau stunting berarti tinggi badannya ya Iya, betul. yang diukur. Baik. Nah, kemudian Mbak, ini ada statement nih yang menyatakan bahwa stunting itu juga menjadi isu prioritas nasional. Nah, seperti apa sih kenapa sampai dijadikan isu prioritas nasional? Iya, jadi kan yang kita ketahui kalau stunting ini masih tinggi angkanya atau prevalensinya di Indonesia. Menurut data dari Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI Kementerian Kesehatan, pada tahun 2021 masih sebesar 24,4% nih prevalensinya, atau dari 1 dari 4 anak Indonesia ini mengalami stunting gitu. Jadi untuk program jangka menengah nasionalnya atau RPJMN pada tahun 2024 ini kita punya target akan menurunkan angka stunting di angka 14%. Maka angka stunting ini termasuk dalam isu prioritas nasional seperti itu. Oke, baik. Nah, selain tadi yang disebutkan tentang prevalensinya, nah seberapa bahayanya sih sebenarnya untuk stunting ini atau komplikasinya ke anak itu sampai seperti apa ya Mbak? Kalau bahayanya banyak ya Mbak Liv, seperti misal postur tubuhnya jadi nggak optimal gitu ya. Terus juga bisa karena nyerang ini gangguan kognitif, kecerdasannya juga, perkembangan motoriknya juga terganggu. Terus istilahnya konsentrasi belajar ya, jadi terganggu kan istilahnya karena itu juga karena menyerang kekebalan tubuh seperti itu. Baik, jadi macam-macam ya ternyata komplikasinya bisa ke macam-macam, dari awalnya hanya gizinya bisa macam-macam sampai ke perkembangan tubuh, kecerdasan, juga motorik juga. Nah, kemudian nih sebelum sampai ke mungkin pencegahan nih, bagaimana sih kita caranya mengenali gejala-gejala mungkin sudah timbul, sudah muncul ciri-cirinya? Bisa disebutkan mungkin yang ciri-ciri khusus untuk stunting? Oke, ciri-cirinya mungkin yang paling kelihatan tingginya ya Mbak. Jadi tinggi anak itu biasanya kalau seusia misal 5 tahun gitu ya. Iya. Kita bisa lihat kalau misal kumpulan anak-anak bermain gitu kan kelihatan, oh kok sama-sama umur 5 tahun kok beda tingginya. Ada yang tinggi, ada yang kok agak pendek banget. Nah itu kita perlu waspadai apakah dia mungkin stunting atau tidak, seperti itu. Terus juga ketika anak mulai mengalami ada gangguan, misalkan gangguan kesehatan gitu ya, kok rentan banget sakit, nah itu juga bisa jadi salah satu ciri. Nah makanya kita harus istilahnya kayak ke posyandu gitu ya, itu kan salah satu istilahnya deteksi dini untuk mengetahui apakah dia ada stunting atau enggak, seperti itu. Terus juga misal mengalami rentan gangguan tulang misalkan, itu juga bisa jadi salah satu ciri anak itu mengalami stunting atau tidak gitu. Oke. Baik, berarti kita harus aware ya sama terutama anak-anak, kira-kira jadi ini kan kuncinya di tinggi badan ya kalau stunting itu. Badan, betul. Dilihat dibandingkan dengan usia normal gitu. Kalau sudah menemui ciri-ciri tadi, segera konsultasi periksakan gitu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Mbak. Nah, kemudian selanjutnya nih, kita jadi kepo kan nih. Kira-kira penyebabnya itu apa sih? Kok bisa sampai terjadi stunting gitu? Penyebabnya itu banyak, beberapa misalnya karena memang adanya kekurangan gizi dan itu jangka panjang gitu. Jadi kalau istilahnya kita nggak sadar ya, nggak aware dari awal, terus sampai jangka panjang tetap dibiarkan, itu biasanya bisa mengalami stunting. Terus juga karena infeksi yang berulang, itu juga bisa jadi. Terus juga karena kurangnya stimulasi motorik, itu juga bisa. Seperti itu untuk penyebabnya. Terus untuk faktor sosialnya pun itu bisa juga bermacam-macam. Misalkan karena pola asuh anak mungkin yang kurang sesuai gitu ya. Terus juga karena sosial ekonomi orang tua mungkin. Terus juga karena pola pemberian makan yang mungkin banyak ya ibu-ibu muda sekarang, orang tua muda yang mungkin belum mengetahui sebenarnya seperti apa sih pola pemberian makan yang baik untuk anak itu seperti apa, seperti itu. Terus juga tingkat pengetahuan orang tua yang mungkin kurang ya, mungkin dari posyandu mungkin kurang edukasinya, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian nih kalau sudah misalkan tadi ciri-ciri atau gejala tadi kita sadari itu terjadi pada anak-anak, kemudian dibawa nih ke fasilitas kesehatan. Biasanya tuh dilakukan deteksi seperti apa saja sih Mbak untuk menentukan dia stunting? Deteksinya biasanya melalui pengukuran panjang atau tinggi badan. Jadi kita bandingkan sesuai standar apakah panjang atau tinggi badannya sesuai nggak sama umurnya dia, sesuai nggak berat badannya, seperti
seperti itu untuk Oke. mengetahui dia itu stunting atau enggak gitu. Itu sudah ada rumusnya Ada ya. standarnya Nanti sendiri. ada standarnya. Oke. Jadi lebih baik untuk pastinya konfirmasinya langsung diperiksakan ke layanan kesehatan Iya, begitu ya. betul. Nah, oke, kemudian kira-kira tadi misalkan sudah muncul gejala, sudah diperiksakan, nah, mungkin ada gejala khusus nih yang saat apakah ini seorang anak ini kita harus segera periksakan ke dokter. Sebenarnya kalau dari penanganan stunting itu di awal kita biasanya melibatkan peran dari fasilitas kesehatan pertama tingkat 1. Oke. Nah, dari fasilitas kesehatan tingkat 1 ini mereka sudah melakukan screening mana sih anak yang mengalami stunting atau anak yang tumbuh dengan normal seperti itu. Biasanya kan ada posyandu, Iya. kader-kader seperti itu. Nah, nanti ahli gizi dari puskesmas melakukan screening dan pemantauan juga. Tapi ketika si anak ini sudah kayak menunjukkan gejalanya, kayak misalnya kayak demam, diare, seperti itu, butuh penanganan yang cepat gitu. Jadi bisa langsung periksa ke dokter maupun pelayanan kesehatan yang terdekat seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian untuk nanti di waktu di fasilitas kesehatan nih Mbak, biasanya langkah-langkah intervensi yang dilakukan itu seperti apa saja? Yang pertama intervensinya pasti kalau dari sisi gizinya ya, itu intervensi dari pemberian makannya. Jadi yang diberikan adalah makanan dengan tinggi kalori dan tinggi proteinnya tadi. Nah, yang kedua yaitu adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan si anak ini. Jadi kita memantau dari tinggi badannya juga dan juga berat badannya. Kemudian kita pantau juga asupannya setiap harinya seperti apa, apakah nafsu makannya baik atau seperti apa atau kurang atau seperti apa. Nah, yang ketiga ini adalah pemberian makanan tambahan. Nah, pemberian makanan tambahan di sini yaitu tambahan dari proteinnya ya tadi. Jadi kalau dari makanan utama mungkin asupannya rendah dan lain sebagainya, kita tambahi dari makanan tambahan itu tadi. Oke, terima kasih banyak. Nah, tentunya kita tidak ingin ya hal ini terjadi pada anak-anak. Nah, mungkin adakah nih cara untuk mencegah sejak dini jangan sampai anak itu mempunyai stunting ini? Nah, langkah-langkah pencegahannya itu apa saja yang bisa dilakukan terutama para orang tua? Seperti yang dikatakan Mbak Lucia tadi, pokoknya pemberian pola asuh itu penting sih. Jadi kayak pemberian ASI eksklusif 6 bulan, seperti itu. Di awal ada inisiasi menyusui dini gitu. Terus pemberian MPASI-nya juga harus sesuai kayak gitu. Terus kemudian jika ada mengalami penyakit penyerta juga segera diobati dan diperiksakan ke dokter. Kemudian memberikan MPASI-nya tadi yang optimal. Jadi kayak harus sesuai dengan tahapan ke penerimaan si anak ini. Jadi mungkin pada usia seberapa, teksturnya seberapa, porsinya seberapa kayak gitu, bisa disesuaikan kayak gitu. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi ke tema nih kita tadi, protein hewani cegah stunting nih. Sebelum masuk ke protein hewani, mungkin ada yang masih belum tahu juga ini pentingnya protein dan juga apa saja sih protein, di mana saja kita bisa mendapatkan protein dalam makanan. Mungkin bisa dijelaskan? Untuk protein itu ada 2 ya. Jadi kalau kita kenal protein itu ada yang berasal dari hewani, juga ada yang berasal dari nabati. Jadi kalau hewani misalkan seperti daging, telur gitu ya, ikan. Untuk nabati sendiri misalkan kacang-kacangan, terus tahu, tempe seperti itu. Oke, jadi ada 2 jenis ya tadi disebutkan nabati dan hewani. Nah, yang masuk tema kali ini kan ya, itu kan protein yang di-highlight itu protein hewani. Nah, kenapa itu harus seperti itu? Kenapa sih yang penting banget itu harus protein hewani? Sebenarnya sama-sama pentingnya sebenarnya. Sama-sama penting maupun hewani ataupun nabati itu seperti sebenarnya sama. Cuman di sini kenapa yang di-highlight itu hewani gitu kan? Karena itu lebih istilahnya mengandung lebih banyak asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan gitu. Karena di situ mengandung DHA, asam amino esensial, omega 3 dan sebagainya. Itu lebih lengkap di hewani tersebut. Makanya kenapa di sini kita tagline-nya adalah protein hewani untuk cegah stunting. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana ya caranya mengukur, tadi kan ada kebutuhan protein hewani.
gimana kita bisa tahu nih kebutuhan anak ini sudah tercukupi untuk protein hewani? Mungkin ada rumusnya atau hitungannya gitu ya, Mbak? Oke, jadi kita mengacu kepada AKG ya, angka kecukupan gizi. Jadi di situ sudah ada untuk anak usia 6 sampai 60 bulan ya. Itu sekitar 15 sampai 25 gram per hari kebutuhan proteinnya dalam sehari. Itu kalau untuk orang awam kita bicaranya pakai porsi aja ya. 4 sampai 5 porsi kira-kira untuk lauk hewaninya gitu. Atau setara satu porsinya itu setara 1 sendok teh kira-kira. Jadi bisa dikira-kira sendiri gitu ya. Itu bisa untuk makanan utama atau untuk cemilan gitu ya. Satu porsinya itu sekitar 1 sendok teh untuk ibu-ibu supaya lebih paham seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian nih ada juga pertanyaan nih, Mbak, terkait tadi kan kita pencegahan saat dia sudah lahir. Nah, bisa nggak sih pencegahan ini dilakukan pada saat masih dalam kehamilan? Jadi masih hamil, mungkin yang dikonsumsi ibu hamilnya harus seperti apa yang dianjurkan? Oke, jadi ini istilahnya sebelum kejadian gitu ya. Sebelum kejadian. Daripada mengobati lebih baik mencegah, betul. Nah, ini bisa apa istilahnya dilakukan pada ibu hamil. Pencegahannya yaitu pertama dengan mencukupi kebutuhan gizi para ibu hamil. Jadi kok bisa makan itu juga jangan hanya sekedar kenyang gitu ya, tapi juga harus dilihat gizinya, apakah mencukupi proteinnya, karbohidratnya, sayurnya, vitamin, mineral dan sebagainya. Juga asupan proteinnya pun itu harus ada minimalnya, yaitu sekitar 4 porsi per hari. Itu untuk ibu hamil gitu. Dan juga dalam penelitian pun ya, hamil atau ibu hamil yang mengkonsumsi 4 kali per miligram ikan ya, ukurannya sekitar mungkin 150 graman gitulah ya, itu dapat mencegah stunting. Jadi memang istilahnya gizi itu sangat berperan banget gitu. Oke, baik. Dan juga jangan lupa untuk periksa ANC rutin itu ya, untuk mengetahui mencegah sejak dini. Nah, kemudian nih Mbak, ada sebuah campaign yang terkenal banget ini di ranah gizi mungkin ya. Campaignnya itu adalah isi piringku nih ya. Mungkin masyarakat awam belum tahu nih, bisa disosialisasikan tentang isi piringku ini, campaignnya seperti apa? Oke, jadi campaign isi piringku ini tandanya pakai piring ya, gambarnya kita pakai piring supaya lebih memudahkan untuk para kalangan masyarakat yang awam. Jadi biasanya dalam satu piring itu kita bagi 50%, 50%. 50% ini kita asup dipenuhi dari buah dan sayur. Jadi bukan nasi ya. 50% itu justru dari buah dan sayur. Biasanya kalau kita kan nasinya seonjot gitu kan. Nasinya seonjot, lauknya seberapa, sayurnya seberapa. Nah, ini salah. Nah, kalau dari campaign isi piringku ini justru 50% itu dari sayur dan buah, 50%-nya lagi itu berasal dari karbohidrat dan protein. Gitu. Jadi lebih banyak vitaminnya gitu, dan juga untuk menekankan membatasi gula, garam dan minyak. Jadi jangan terlalu banyak dikonsumsi. Jangan terlalu banyak. Gitu. Boleh tapi jangan terlalu banyak. Nah, yang berlebihan itu nggak baik soalnya. Benar banget. Oke. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ini mungkin untuk para ibu-ibu ini kan kepo nih Mbak ya. Mungkin ada tips nih cara ngolahnya ini. Soalnya anak-anak ini kan ya namanya juga anak-anak nih kadang mudah bosen sama makanan atau mungkin daging-dagingnya terus, atau cara mengolahnya kira-kira tipsnya gimana ya Mbak? Iya, jadi kalau untuk pengolahan nih biasanya untuk anak-anak kan biasanya nafsu makannya memang agak sulit ya. Nah, untuk pengolahan protein hewani ini bermacam-macam nih. Bisa disesuaikan dengan kesukaan si anak ini. Mungkin mau digoreng atau mungkin mau dibumbui atau mungkin mau dibikin kayak rolade gitu, dicampur tepung-tepung gitu. Itu bisa banget. Terus dibentuk-bentuk karakter yang kayak yang lagi viral-viral di TikTok gitu. Biar menarik ya. Betul, digarnish, kemudian dihias-hias kayak gitu, kemudian diberi saus kayak gitu bisa juga. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah teksturnya. Nah, untuk makanan pendamping ASI maupun juga makanan ketika si anak ini sudah menginjak mungkin umur 1 tahun kan teksturnya sudah makanan rumah tangga ya. Nah, itu jadi perlu diperhatikan lagi gitu. Apakah teksturnya udah boleh makan yang lunak atau mungkin yang teksturnya lebih padat lagi kayak gitu. Baik, dan pokoknya kita mengenalkan jenis-jenis makanan sedini mungkin ya sama anak-anak. Iya,
baik. Kemudian, nah juga ini ada pertanyaan juga, ini menarik juga ini. Mungkin pada bingung juga nih, apakah jika sudah stunting ini bisa normal kembali? Maksudnya itu mungkin apakah bisa sembuh nih dengan mungkin tadi pemberian penata laksanaan, pemberian obat-obatan, vitamin, tambahan makanan gitu. Ya, jadi kalau kondisi stunting ketika anak itu belum mencapai umur 2 tahun masih bisa untuk dilakukan perbaikan gizi. Maksudnya kayak si anak ini dapat mengejar pertumbuhannya gitu. Tapi ketika sudah 2 tahun stunting tersebut bersifat irreversible atau tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi lebih baik sedini mungkin kita deteksi, sedini mungkin kita cegah seperti itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan pemberian obat maupun vitamin, kalau obat itu biasanya lebih ke meredakan gejala yang muncul. Nah, tapi tetap perlu adanya perbaikan dari gizi dan makanannya juga seperti itu. Baik, berarti tadi 2 tahun ya Mbak ini. Iya, betul. Maksimal batas nih yang bisa kita kejar nih ya untuk menanggulangi efek yang kemungkinan akan terjadi. Kalau sudah 2 tahun irreversible begitu. Irreversible. Oke, baik. Baik, kemudian nah lanjut ini tadi kita bahas juga kalau stunting ini kan tentang perawakan pendek atau mungkin tinggi badannya di bawah normal. Nah, apakah semua anak-anak yang perawakannya pendek atau tinggi badan di bawah normal itu berarti pasti stunting ya? Belum tentu ya Mbak, jadi kita nggak bisa menyebut oh itu tingginya kurang terus pasti stunting, kita nggak bisa ngejudge seperti itu. Makanya fungsinya apa, kita periksa, kita cek gitu ya, untuk mengukur apakah memang tinggi badannya itu sesuai dengan usianya. Kalau tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya, baru itu dikatakan stunting gitu. Oke, jadi belum tentu ya Belum stunting. tentu. Oke. Tapi kalau stunting pasti pendek begitu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Wah, ternyata topik hari ini benar-benar menarik banget nih. Terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan dan juga terima kasih banyak buat Sobari antusiasmenya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, dukungannya selalu setia menyimak podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Mungkin terakhir nih sebelum kita tutup. Ada pesan-pesan nggak nih buat para orang tua khususnya tentang pencegahan stunting nih? Mungkin dari Mbak Lucia dulu. Oke, jadi untuk orang tua muda ya, terutama untuk para ibu-ibu muda, terutama yang ada di luaran sana. Jadi mungkin saran kita yang pertama harus telaten gitu ya. Karena kita ini menghadapi anak kecil gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa ngerti kadang moodnya begini, kadang begini. Jadi memang harus telaten yang pertama. Kedua, kita juga harus bisa kreatif sebagai orang tua. Jadi gimana caranya si anak ini supaya bisa mau makan. Nah, contohnya tadi dengan variasi gitu ya, mau dibentuk-bentuk karakter, bento segala macam. Pokoknya gimana caranya kita supaya si anak mau makan, mau tertarik istilahnya dengan melihat makanannya. Kemudian juga cukup gizi. Jadi sebelum terjadi yang namanya stunting itu wajib kita pas hamil, pas menyusui untuk mencukupi gizinya supaya tidak terjadi stunting tersebut. Gitu. Oke, baik. Dari Mbak Sheila mungkin? Kalau dari saya sih menambahkan aja untuk terkait dengan tadi MPASI itu juga saya tekankan lagi kalau misalnya terkait dengan komposisinya nih. Kadang kan ibu-ibu sekarang kan lebih kayak mementingkan mungkin sayur dan buahnya nih biar mungkin vitaminnya banyak. Tapi dari WHO sendiri menyarankan bahwa untuk komposisi MPASI itu lebih ditingkatkan ke proteinnya, terutama protein hewani. Kalau untuk sayur dan buah sih lebih ke pengenalan teksturnya aja nih Mbak Olive. Jadi kalau misalnya untuk perbandingannya 50% karbohidrat atau nasi mungkin atau diganti dengan kentang dan lain sebagainya. Kemudian yang 50% adalah dari protein hewani. Nah, protein hewani ini nggak perlu mahal-mahal kan, biasanya ibu-ibu di rumah ada yang pakai salmon dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa pakai bahan-bahan yang tersedia di rumah atau mungkin yang terjangkau seperti itu. Telur bisa, kemudian ikan juga bisa gitu. Nah, tapi kita harus tetap variasi gitu. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak materi dan ilmu yang diberikan sungguh luar biasa. Membuka wawasan kami nih, terutama untuk para orang tua nih. Jadi tahu lebih dalam lagi tentang stunting, bagaimana cara mencegahnya, yang terpenting itu. Nah,
Semoga episode kali ini dapat bermanfaat dan saran-saran dari ahli gizi kami tadi dapat langsung diaplikasikan dalam rangka menjaga kesehatan kita, terutama untuk anak-anak Indonesia calon generasi penerus bangsa ini. Nah, sebagai penutup bagi para pendengar yang ingin berkonsultasi langsung dengan ahli gizi kami terkait masalah gizi terutama, nah ini biasanya apalagi Mbak? Biasanya kalau konsultasi tuh kebanyakan pasien-pasien seperti apa aja nih kalau di poli gizi? Boleh semua kasus sih. Jadi kayak misalnya mau turun berat badan, mau peningkatan itu juga berat bisa badan ya. Jadi atau untuk mau konsultasi terkait anaknya susah makan nih, boleh langsung ke poli gizi. Oke, tidak Ataupun yang ada penyakit degeneratif gitu ya, misalkan diabetes, hipertensi, mau konsul Mbak, apa yang boleh dan tidak boleh, monggo silakan. Oke, baik. Nah, itu bisa langsung datang ya ke klinik gizi Rumah Sakit Bayangkara Kediri di hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi ya. Baik. Nah, Mbak Sheila, Mbak Lucia, terima kasih banyak ya sekali lagi. Baik. Sehat selalu, semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas demi kesehatan masyarakat. Nah, untuk Sobari yang mungkin mau request tema podcast selanjutnya, boleh banget langsung bisa komentar di mungkin kolom chat YouTube atau mungkin juga DM Instagram kami. Kami akan agendakan di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Baik, akhir kata mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri berikutnya. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.